Siap, gerak. Atau depan, Kak. Gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kembali lagi hari ini kita ketemu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ketua kelas gimana? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua, Bu. Ada semua. Tanggal berapa hari ini? 13 ini. Baik, untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Rumus IF. Rumus F, rumus I. Oh Ya. iya. Logika if. Apa Mbak Resti? If itu apa? Fungsinya untuk apa? Untuk Apa? melakukan pengujian logikal tertentu dalam rumus Microsoft Excel. Oke, jadi untuk perbandingan ya, Ya. uji tertentu. Ada yang lain? Yang masih paham, yang masih ingat? Ayo kita tes kemampuan mengingat. Bu, membuat perbandingan nilai dan perkiraan. Nilai perkiraan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang fungsi logika VLOOKUP pembacaan tabel. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari ini buat apa, gitu ya. Kemudian ketika kita mempelajari sesuatu, kita juga tentunya harus tahu manfaatnya apa, ya, biar kita tambah semangat, ya kan? Tujuan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dengan model pembelajaran problem based learning, ini pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi nanti kalian akan disajikan masalah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian berbasis 4C, literasi dan PPK peserta didik diharapkan mampu, ya. Jadi setelah mempelajari ini nanti diharapkan kalian mampu yang pertama mengentri data berdasarkan fungsi VLOOKUP pembacaan tabel dengan Benar. Nah, kalau belum benar berarti tujuannya belum tercapai, ya, harus ada benarnya. Kemudian yang kedua, apa Mbak? Yang ujung sana, Nova? Bu? Apa? Ngeblur? Oh, nggak kelihatan. Ganti Resti. Yang kedua? Menganalisis fungsi VLOOKUP pembacaan tabel dengan benar. Oke. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan fungsi VLOOKUP pembacaan tabel dengan benar. Dan yang terakhir, mengolah data menggunakan fungsi VLOOKUP pembacaan tabel dengan benar. Ya. Jadi itu tujuan utama kalian mempelajari tentang fungsi logika VLOOKUP pembacaan tabel, ya. Setelah tujuannya, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah manfaatnya. Dari fungsi VLOOKUP pembacaan tabel, yang pertama, ya, ini kita jangan keluar dari ranah, ya. Jadi yang paling enak itu kan memberikan contoh ketika kita sering melihat, ya, ketika apalagi sering mengalami, gitu kan. Ada yang ibunya buka warung sembako, oh 2 itu ya. Siapa namanya? Eva. Pak, kalau ibumu buka warung kan pasti di dalam warung itu berisi tentang berbagai jenis produk, ya Pak, ya. Mulai dari apa Pak? Minyak, gula, ya, rokok dan lain-lain. Eva tahu nggak harga setiap
produk itu berapa? Tahu nggak? Misalnya kalau ada orang beli masih harus mak ini harganya berapa gitu nggak? Ada yang tahu, ada yang Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah, nanti setelah belajar velg up, nanti Eva bisa mempraktekkan tanpa harus bertanya dulu kepada orang tuanya, tapi harus dengan satu syarat ya. Harus dibuat dulu kode atau label dalam produk itu ya. Menarik nggak Pak? Menarik ya. Jadi nanti kalau ada orang misalnya mau beli gula, Eva tinggal buka laptop aja, kodenya gula berapa, harganya sekian, gitu kan enak ya. Nggak harus teriak-teriak lagi ya. Kira-kira tertarik nggak mempelajari ini? Tertarik berarti kita lanjutkan, kalau nggak tertarik silakan ya. Oke, untuk langkah-langkah pembelajaran kita ya, nanti yang pertama jelas Ibu akan sampaikan dulu materi lewat slide PowerPoint ya. Tugas kalian nanti menyimak dengan baik-baik, menyimak dengan seksama, karena setelah itu nanti akan ada kuis dan soal yang nanti akan Ibu ambil nilai dalam bentuk nilai praktek ya. Jadi kalau nanti tidak memperhatikan ya sudah tahu ya. Nanti kuisnya akan kita bagikan lewat Google Form, jadi linknya akan Ibu kirim ke kalian tinggal buka dan dikerjakan ya. Baik. Fungsi lookup digunakan untuk pembacaan tabel bila data-data dalam suatu tabel disusun secara vertikal. Tahu bedanya vertikal dan horizontal? Biasanya kalau ada vertikal maka ada horizontal ya. Nah, kalau VLOOKUP itu digunakan untuk tabel yang disusun secara vertikal. Vertikal itu dimulai dari huruf apa? V. Kemudian untuk rumusnya berarti menggunakan huruf V juga ya. Kalau horizontal huruf H, nanti fungsinya rumusnya menggunakan huruf H. Gitu ya. Jadi VLOOKUP dan VLOOKUP jangan keliru. Nanti tabelnya bentuknya horizontal, kalian menggunakan VLOOKUP. Ketemu ya. Man udah ada yang tahu belum perbedaan posisi tabel VLOOKUP dan VLOOKUP? Kalau horizontal itu ke samping ya, kita menggunakan VLOOKUP. Kalau vertikal dari atas ke bawah kita menggunakan VLOOKUP. Kita tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya fungsi VLOOKUP berarti ini untuk membaca tabel referensinya dari atas ke bawah ya, vertikal ya. Fungsi VLOOKUP dalam kurung lookup value, kemudian table range, kemudian kolom index number dan range lookup ini nanti sifatnya sunnah ya, boleh dikasih boleh enggak ya. Oke. Ini keterangannya, lookup value itu nilai atau nilai acuan, tabel array merupakan tabel acuan, kemudian kolom indeks, posisi kolom dalam tabel acuan, kemudian yang terakhir rank lookup bersifat opsional. Opsional artinya pilihan ya, boleh dipilih boleh tidak. Dan berikutnya kita lihat contoh soal penggunaan VLOOKUP. Nah, yang dari tadi kita sebut tabel referensi, kemudian kolom referensi itu ini, ya, tabel referensi pengantar, tabel pengantarnya. Kalau di tabel pokoknya, ya, setelah tabel pokok, kemudian dilanjut dengan tabel pengantar atau tabel referensi. Ya. Contoh penggunaan VLOOKUP. Di sini sudah disajikan tabel ya, ada nomor, nama, kemudian kode. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan mengacu kepada ya kolom 2 dan 3 ya. Kemudian ada destinasi wisata dan tarif wisata. Lihat di sebelah kanan ya. Pada gambar di samping kolom-kolom pada tabel pembantu seperti kolom kode namanya tabel pembantu ya.
seperti kolom kode, kolom destinasi wisata, dan kolom tarif wisata berbentuk vertikal, ya, sehingga kita gunakan apa? LOA. Sesuai kesepakatan tadi ya. Kalau kolomnya vertikal berarti menggunakan LOA. Ya. Kemudian tugasnya, ya, tugas dalam contoh ini, bagaimana kita bisa mengisi kolom destinasi wisata, ya, kemudian kolom tarif wisata dengan referensi atau tabel pembantu di bawah ini menggunakan rumus VLOOK. Untuk mengisi kolom destinasi wisata, ya, sesuai dengan penggunaan VLOOK karena kolomnya berbentuk vertikal, ya. Yang pertama, ya, jadi VLOOK ini nanti temennya ya absolut itu. Nah, jadi memang harus ada absolutnya. Oke, caranya ya untuk memasukkan destinasi wisata apa yang akan dituju ketika kodenya BL, kan gitu ya. Kemudian ketika kodenya LB itu apa? Caranya kan kita akan mencari destinasi wisata ya, berarti kursor diletakkan di sini, ya. Sama dengan karena bentuk kolomnya karena bentuk kolomnya vertikal, maka kita gunakan rumus VLOOK. Sama dengan kita masukkan rumus VLOOK, kemudian buka kurung K5. K5 ini kita berarti akan membaca kolom kode. Ya, kolom kodenya ada di K, ya. Kemudian baris ke 5. K5 titik koma, ya. Titik komanya nanti bisa dilihat karena setiap laptop itu biasanya tampilannya berbeda ya. Ada yang pakai titik 2, ada yang pakai titik koma. Oke. K5, kemudian kita masukkan namanya absolut ya, US dollar. Kenalnya itu ya. J15 ya. J15 sampai L18. J15 dilihat. J15 ada di sini. Ya. Sampai berapa? L18 berarti ada di sini. Nah, artinya ketika kita mau membaca destinasi wisata di bagian sini, maka kita harus membaca dulu tabel referensinya, ya. Yang kita kunci, yang kita kasih absolut, itu nanti tabel referensinya, ya. Jadi untuk mencari destinasi wisata, rumusnya VLOOK K5, kita baca kodenya. Kemudian dari J15 sampai L18 kita absolutkan, ya. Kemudian dua ini titik koma ya, titik koma destinasi wisata itu ada di kolom berapa dari tabel referensi? Berarti ada di kolom berapa ini, Pak? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nanti kalau tarif wisata ada di kolom ketiga. Berarti setelah kita absolutkan tabel referensinya, kita pilih kolom kedua sebagai referensi destinasi wisata. Setelah itu false ini nanti ini ya, masuknya yang ke mana tabel opsional tadi ya. Boleh dikasih, boleh tidak ya. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian tutup kurung, baru enter. Setelah enter nanti otomatis ketika kalian benar memasukkan rumusnya, di sini akan muncul Bali. Padahal kalian nggak tulis Bali di sini ya. Tapi muncul Bali. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bingung, Mas? Karena rumusnya benar. Ya benar sekali. Ya. Kalau rumusnya salah tidak akan muncul Bali. Ya. Oke. Selain karena rumusnya benar ya. Karena kita untuk memasukkan ini kita baca referensinya dulu, tabel referensinya ya.
Coba kalian benar memasukkan, tapi yang dibaca dari tabel sini ke tabel sini. Ibu yakin nggak akan muncul Bali ya? Ya enggak. Ya, karena yang kita masukkan referensinya ya benar, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Nggak ada, berarti udah paham semua. Upi? Ya, cukup. Siapa lagi? Amel? Udah paham? Kalau dulu kan jadi ibu senang kalau ngajar terus ketika ditanya paham, itu kan cepat nanti waktunya ya. Cara mengerjakan VLOOKUP ya. Jadi setelah tadi kan baru satu sel yang kita isi ya. Ya. BL 1, kemudian untuk tarif wisata, untuk kode BL 1. Setelah ketemu satu ini ya, setelah rumusnya dituliskan satu, maka kalian tidak perlu lagi menuliskan rumus yang sama untuk di bawahnya ya, untuk pengerjaan selanjutnya. Ya berarti caranya bisa kursornya letakkan di sini, kemudian di copy ya atau di drag ke bawah sesuai dengan keinginannya mau sampai mana, kemudian lepas, maka otomatis rumusnya akan mengikuti. Selanjutnya, nah ini masuk ke fungsi VLOOKUP horizontal ya. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Sebenarnya sama ya, sama persis penggunaannya sama, hanya beda model atau fungsi tampilan tabel referensinya ya. Baik ya, itu tadi penjelasan tentang penggunaan fungsi logika VLOOKUP ya. Karena kalian tadi sudah Ibu udah menyimak dengan baik, kira-kira masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang mau dipertanyakan? Silakan kita pecahkan bersama ya. Bu, Ya. kalau semuanya ngerjain VLOOKUP tanpa kolom referensi itu bisa nggak? Mengerjakan atau menggunakan rumus VLOOKUP ya, atau VLOOKUP tanpa tabel referensi. Kan tadi di situ udah disebutkan ya, syarat penggunaan VLOOKUP itu ya harus ada tabel, harus ada tabel referensi, harus ada tabel utamanya. Jadi kalau seandainya tanpa tabel referensi, ya VLOOKUP tidak bisa digunakan. Ya, karena kan dia sifatnya membaca ya. Ada yang dibaca, kalau tidak ada yang dibaca berarti ya nggak akan munculin hasil, ya. Berarti tabel referensi itu menjadi syarat utama penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Ada lagi, bagus pertanyaannya ya. Nanti jangan sampai kalian membuat satu tabel kemudian mau ngisinya pakai VLOOKUP. Berapa yang mau dimasukin kalau tabel referensinya nggak ada? Ya. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua ya? Seperti jadi Ibu di awal tadi ya, setelah Ibu menjelaskan maka akan ada penilaian ya. Itu akan ada dua penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan nanti Ibu akan kasih soal lewat Google Drive ya. Tentunya soalnya berkaitan juga dengan penggunaan rumus VLOOKUP. Nggak mungkin nanti menyimpang ya. Jadi biar Ibu tahu pengetahuan kalian tentang materi ini selama pembelajaran ini sudah sejauh apa, yang nantinya pasti akan bisa Ibu jadikan sebagai evaluasi ya. Mana yang belum dipahami dan mana yang sudah dipahami. Siap ya? Siap. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti linknya Ibu kirim dan silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikirim lagi ke Ibu ya. Iya Bu. Kirim ke grup ya. Ya.
pengetahuan sudah cukup ya? Cukup. Hasilnya sudah masuk ke Ibu semua, nanti Ibu kasih tahu ya. Iya, Bu. Dan kemudian selanjutnya akan Ibu ambil nilai keterampilan ya. Dalam hal ini tentunya nanti kalian harus mempraktekkan apa sih yang udah dipelajari tadi dengan soal tentunya yang berbeda ya. Iya. Jadi ini nanti ada lembar kerja peserta didik ya, atau biasanya disebut LKPD. Nanti silakan kalian buat kelompok, per kelompoknya 4 orang aja ya. Iya, Bu. Jadi nanti ada 4 kelompok. Ibu nanti akan bagi LKPD-nya. Di sini sudah tertera petunjuk atau langkah-langkah pengerjaannya di LKPD ini. Ya, Ya. bisa ya? Bisa. Sekarang silakan siapkan alat prakteknya, kemudian bentuk kelompoknya, baru nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Sudah ya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja kalian. Nanti Ibu kasih arahan juga bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Oke, sudah dipegang semua? Sudah. Sekarang perhatikan ke depan, biar nanti kalian tahu apa sih yang harus diisi, kemudian bagaimana langkah-langkah mengisinya. Ya. Lembar kerja peserta didik, di situ ada identitas peserta didik, ya. Karena ini nanti kalian bentuknya praktek langsung menggunakan alatnya, jadi nanti ketika kalian mengerjakan silakan dikasih nama di dalamnya ya, nama kelompoknya. Iya. Ya, namanya siapa-siapa aja. Kemudian langkah-langkah kegiatannya, ya. Silakan perhatikan tabel, ya. Kalau di dalam Excel, kalau cuma merhatiin tabel saja, nanti kalian tidak ada tempat untuk mengerjakannya. Berarti langkah pertama, silakan buat tabel seperti yang ada di LKPD kalian, ya. Kemudian aturlah sesuai format tabelnya. Ya, nanti sesuai formatnya kalian seperti apa. Kemudian lengkapi kolom kosong pada tabel tersebut dengan ketentuan, dibaca ya. Ya, ada ketentuannya dimasukkan di situ. Nanti kalau seandainya sudah selesai, jadi tugas kalian mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Artinya kalau tidak paham atau ada yang tidak diketahui, silakan tanyakan dengan Ibu. Atau bisa juga buka link yang sudah Ibu cantumkan di LKPD. Ya, Bu. Ya. Jadi komunikatif, kolaborasi juga ya yang baik. Nanti kalau sudah selesai, baru per kelompok silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya. Ya. Sudah bisa dimulai? Bisa. Silakan dikerjakan. Bu, ini langsung ngerjain kolomnya di Excel atau Langsung di Excel. Ya, langsung di Excel aja. Langsung ini. Jadi silakan tulis kolom seperti contoh di bawah ini ya. Iya. Jadi tulis ini kolom referensinya ada 2. Kolom referensi yang pertama untuk mencari ini, ya disesuaikan aja. Di sini ada kolom yang kedua untuk mencari ini karyawan. Ya, satu lah. Daftar gaji pegawai. Silakan bertukar pikiran dengan temannya. Baik, silakan kalau yang masih merasa agak kesusahan bisa cari sumber referensi ya, bisa dari buku yang kalian pegang, bisa dari Google ya. Itu ujung udah selesai? Sudah? Oke, kita tunggu nih satu lagi nunggu selesai. Setelah itu baru silakan Ibu kasih kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ya.
Baik, per kelompok sudah semua ya? Sudah. Sekarang Ibu kasih kesempatan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan, yang berani mempresentasikan. Kelompoknya Resti, oke silakan. Dibawa laptopnya nanti pakai proyektor ya. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Resti Dua Gelita. Nama saya Faisal Rahmawati. Saya Unggulita. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kami kelompok 2 yang sebelumnya diberi lembar kerja peserta didik yang masih kosong di bagian jabatan, kemudian unit kerja, gaji pokok dan tunjangan jabatan, dan yang sebaiknya dan yang lainnya di sini. Kemudian yang pertama di bagian jabatan yang pertama di sini menggunakan rumus VLOOKUP up, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP up C2, kemudian C2, kemudian A15, A13, maaf, D16 dan 2. 2 ini dari kolom kedua dari tabel pembantu ini. Di sini sudah ketemu hasilnya, yaitu kabak. Kemudian setelah itu bisa diseret sampai sini, jadi sehingga hasilnya dapat semua. Oke. Selanjutnya yaitu bagian unit kerja. Di sini menggunakan sama yang seperti tadi, menggunakan rumus VLOOKUP dengan rumus sama dengan VLOOKUP E2 F13 D17 kolom kedua. Teman-teman, di sini saya ada sedikit kendala di bagian sini. Tadi sudah dimasukkan rumusnya, tetapi muncul seperti ini. Apakah teman-teman ada yang tahu? Nanti bisa dijawab setelah selesai ya. Ya, ini hasil presentasi dari kelompok kami. Silakan. Itu kenapa masih ada NA? Seharusnya kan kalau udah di copy kan udah ada hasilnya. Mungkin teman-teman ini sepertinya kesalahan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan solusinya. Ya. Menurut saya itu belum diabsolukan atau dikunci, jadinya hasilnya berbeda. Selnya belum diabsolukan atau dikunci, jadinya hasilnya berbeda. Oh ya, kalau tempat tidak gimana hasilnya? Hasilnya Sudah ini terisi semua sesuai dengan kodenya ya. Oke, bisa ditutup. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Baik, itu tadi ya sajian hasil kerja dari kelompok 2. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk menampilkan hasilnya. Ya, di situ ada mungkin sedikit kesalahan. Dan nanti setelah ini siapa lagi yang berani maju? Kelompok mana? Kelompok Indah. Ayo, silakan. Berempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang kerja kelompok kami. Oke teman-teman, ini hasil dari kerja kelompok kita. Secara umum hasilnya sama, mungkin ada yang berbeda di unit kerja karena mungkin kelompoknya Resti tadi belum dikunci selnya. Jadi
Oke. Jadi bisa dilihat ya, tampilannya secara umum memang sama ya. Jadi kalau benar kemudian sama itu sudah wajar, cuman kalau sama tapi salah itu yang enggak baik ya. Ya. Dari kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mempelajari fungsi HelloCup ya, sekarang mari kita bersama-sama kita berikan kesimpulan terhadap materi atau pembelajaran kali ini, gitu ya. Biar ada yang ditekankan, ini, gitu, ya. Kita bersama-sama beri kesimpulan terhadap materi ini. Ada yang bisa menyampaikan? Resti? Ya. Kesimpulannya adalah rumus HelloCup dan VLOOKUP bisa digunakan ketika ada tabel referensi. Kemudian fungsi absolut wajib digunakan agar rumus bekerja dengan benar. Dan yang terakhir, dalam penggunaan rumus HelloCup dan VLOOKUP kita harus cermat dalam membaca tabel, terutama urutan kolom atau baris. Oke, benar sekali ya. Jadi poin yang harus ditekankan gitu ya. Jadi untuk penggunaan rumus HelloCup, syarat utamanya harus ada tabel referensinya dulu ya, tabel referensi. Kemudian yang kedua ya, membaca tabel referensi harus cermat, terutama kolom itu ada di kolom berapa ya, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik ya, terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mencoba mempresentasikan hasilnya. Secara umum hampir sama dan mungkin bisa disimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya, dikategorikan mencapai tujuannya ya, karena secara praktek juga sudah hampir semuanya tepat gitu ya. Alhamdulillah ya, artinya Ibu di sini dari awal sampai akhir tadi menyampaikan, kemudian kalian diberi tugas bisa mengerjakan dengan baik. Ibu lihat juga kelompoknya cukup antusias, walaupun secara individu Ibu tidak tahu ya, bisa bekerja sama dengan baik, itu yang paling tepat gitu ya. Ya, jadi apresiasi yang sebesar-besarnya buat kalian selama pembelajaran tadi, dari mulai pembukaan, dari mulai Ibu menjelaskan, kalian mengerjakan tugas, kemudian bertanggung jawab mempresentasikan, sudah cukup baik dan Ibu nilai cukup baik gitu ya. Sekarang waktunya kita untuk merefleksi ya, nanti tujuannya untuk perbaikan juga dari diri Ibu ya, sebagai pemberi materi, pengajar, kemudian dari kalian untuk kalian juga sebagai peserta didik. Jadi apa yang kurang dari kita nanti kedepannya bisa kita perbaiki ya. Kalau secara umum dari Ibu proses pembelajaran hari ini sudah cukup baik ya, mulai dari kalian mengerjakan tugas, mempresentasikan, menyimak materi Ibu sudah cukup baik. Kalau misalnya ada yang ingin kalian sampaikan terhadap proses pembelajaran hari ini, silakan Ibu kasih waktu ya. Pembelajarannya tuh menyenangkan, kan kita kayak dikasih kesempatan untuk memecahkan masalah sambil berdiskusi. Tapi kalau semuanya kelompoknya 4 orang itu kayak nggak aktif semua loh Bu. Jadi kayaknya lebih baik kalau kelompoknya 2 orang. Karena kita menggunakan alat satu mungkin ya. Jadi kalau 4 orang terlalu, mungkin ada yang mainan, ada yang ikut mikir, ada yang nggak gitu maksudnya ya. Iya. Baik, terima kasih masukannya ya. Nanti mungkin untuk kedepannya bisa kita pakai ya. Ya Bu. Jadi kalau kelompoknya lebih sedikit, mungkin tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang membuat format aplikasi spreadsheet sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nanti silakan setelah ini boleh sedikit dilihat supaya nanti minggu depan ketika Ibu menjelaskan kalau sudah ada gambarannya.
Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi langkah yang baik ke depannya untuk kita semua. Amin. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.